Halo semuanya, selamat datang. Pernah nggak sih kalian kepikiran gimana caranya sebuah sistem kepercayaan yang turun ribuan tahun lalu bisa punya kaitan erat sama hal-hal yang super praktis dan modern di zaman sekarang? Maksud saya, apa coba hubungannya antara teologi tingkat tinggi dengan, ya katakanlah aturan berhenti di lampu merah? Terdengar jauh banget kan? Nah, hari ini kita bakal nyelam ke topik yang benar-benar bikin penasaran ini. Pertanyaan mendasarnya tuh begini. Gimana ceritanya sebuah kerangka pemikiran yang aslinya murni bersifat teologis dan spiritual pada akhirnya bisa mengatur rutinitas harian kita yang sangat spesifik? Apakah agama itu cuma ngomongin hal-hal goib dan kehidupan setelah mati, atau justru meresap sampai ke tata cara kita bawa mobil di jalan raya? Buat menjawab itu, kita bakal ngebedah sebuah materi yang sangat menarik. Kita mengambil referensi dari buku berjudul Kesempurnaan Agama Islam yang ditulis oleh Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar As-Sidawi. Tesis utama dari buku ini, simple tapi berani, Islam memposisikan dirinya sebagai sebuah sistem yang mutlak sempurna. Penulis berargumen kuat kalau nggak ada satupun permasalahan dalam hidup manusia yang dibiarkan begitu saja tanpa ada penjelasan atau aturannya. Biar pembahasannya terarah, ini peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita bahas konsep kesempurnaan agama. Kedua, fondasi utama dalam Islam. Ketiga, etika kehidupan sosial. Keempat, sistem negara dan keuangan. Dan yang kelima, aturan transportasi dan kesehatan. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama, konsep kesempurnaan agama. Di bagian ini, buku tersebut mengutip Imam Asy-Syafi'i yang menyatakan bahwa nggak ada masalah baru apapun yang menimpa seseorang tanpa ada petunjuknya di dalam teks suci. Tapi begini, sebelum masuk ke aturan-aturan teknis, buku ini menegaskan kalau semuanya itu harus bermuara pada satu konsep absolut, namanya tauhid. Intinya adalah mengesahkan Tuhan dan tidak menyekutukannya. Teks ini bilang, mustahil sebuah agama bisa ngatur kebiasaan harian yang remeh-temeh kalau keyakinan fondasional ini belum tertanam kuat sebagai pondasinya. Nah, dari analisis sumber kita, konsep tauhid ini dipecah lagi jadi 3 bagian utama biar lebih gampang dipahami. Pertama, ada rububiyah, yang artinya kita meyakini kalau Tuhan adalah satu-satunya pencipta dan pengatur alam semesta. Kedua, uluhiyah, di mana semua bentuk ibadah itu wajib ditujukan murni cuma buat Tuhan. Dan ketiga, asma wa sifat, yaitu menerima nama dan sifat Tuhan persis seperti yang tertulis tanpa diubah maknanya. 3 hal ini benar-benar jadi batuan dasar penyangga buat seluruh sistem ajaran Islam. Lanjut ke bagian kedua, fondasi utama dalam Islam. Sekarang kalian mungkin mikir, terus gimana caranya tindakan kita dinilai dalam sistem ini? Yang menarik di sini adalah adanya 2 syarat mutlak yang harus jalan barengan. Biar amalan kita diterima, penulis menjelasin harus ada aspek internal dan eksternal. Di satu sisi ada ikhlas, alias niat dalam hati yang tulus 100% buat Tuhan, tanpa ada niat pamer sedikit pun. Di sisi lain, wajib ada ittiba, yaitu kepatuhan eksternal untuk ngikutin contoh dari Nabi Muhammad persis seperti yang diajarkan. Kalau salah satu aja hilang, amalannya dianggap sia-sia. Ketat banget kan? Sekarang kita geser cakupannya di bagian ketiga, etika kehidupan sosial. Coba kita lihat gimana teologi tingkat tinggi tadi diterjemahkan ke pergaulan sehari-hari. Ada satu kutipan keren banget dari Nabi Muhammad. Beliau memerintahkan kita untuk bertakwa kepada Tuhan dimanapun kita berada. Tapi lihat kelanjutannya, langsung disusul dengan perintah buat bergaul dengan manusia pakai akhlak yang mulia. Teks ini menyoroti kalau hubungan vertikal ke Tuhan sama hubungan horizontal ke manusia itu nggak bisa dipisah. Bahkan loh, penulis memaparkan kalau akhlak yang baik itu adalah amal yang paling berat timbangannya kelak di hari kiamat. Dan turunan praktisnya tuh spesifik banget. Berdasarkan pedoman dari surat Al-Hujurat, sistem ini ngatur friksi sosial harian kita, mulai dari perintah buat bersikap lembut sama bawahan, sampai larangan tegas buat hal-hal yang sering kita anggap sepele, kayak manggil orang pakai julukan jelek, curigaan, atau bergosip. Bahkan, teks ini menganalogikan orang yang suka ngegosip itu sama kayak memakan daging saudaranya sendiri yang udah mati. Sebuah gambaran yang sangat deskriptif dan memang dirancang buat mencegah keributan sosial dari akar rumput. Kita perlebar lagi sudut pandangnya di bagian keempat, sistem negara dan keuangan. Masuk ke ranah ekonomi, buku ini punya satu rumusan yang singkat tapi ngena banget. Kita bisa sebut ini aturan emas ekonomi. Belanjalah sesuai kebutuhan, jangan belanja sesuai keinginan. Sumber materi ini ngejelasin kalau Islam sebenarnya sangat mendukung umatnya buat cari harta sebanyak-banyaknya lewat jalan yang halal. Tapi, remnya itu ditarik kuat pas urusan menghabiskan uang. Pengeluaran tuh harus benar-benar dikontrol. Pemborosan adalah hal yang sangat dikecam dalam kerangka kerja ini. Nah, gimana dengan urusan hukum pidana?
Imam Asy-Syatibi memetakan 5 kebutuhan dasar manusia yang saling terkunci rapi. Hukum-hukum pidana yang mungkin di mata orang modern kelihatan keras, menurut buku ini sebenarnya punya target perlindungan yang sangat spesifik. Hukum Qisas ada buat memproteksi nyawa. Larangan minuman keras, itu buat memproteksi akal sehat. Aturan ketat soal zina melindungi keturunan, dan hukuman potong tangan adalah instrumen perlindungan harta. Jadi ini tuh bukan asal hukum, tapi sebuah sistem kausalitas yang sangat struktural. Kalau kalian masih mikir ini terlalu keras, Ibnu Taimiyah ngasih sudut pandang yang berbeda. Penulis memaparkan argumen beliau bahwa kerangka hukum yang tegas ini bukan dilihat sebagai bentuk kekejaman, melainkan justru diposisikan sebagai rahmat atau kasih sayang. Bayangin aja, ini dianggap sebagai obat penawar buat penyakit masyarakat. Sekaligus jadi efek jera, biar orang mikir 1000 kali sebelum berbuat jahat. Dan akhirnya kita sampai di bagian kelima, aturan transportasi dan kesehatan. Nah, disinilah jawaban dari rasa penasaran kita di awal tadi terjawab tuntas. Gimana caranya teologi makro turun ke jalan raya? Buku ini ngejabarin apa yang bisa kita panggil teologi mengemudi. Menurut penulis, jalan raya itu hak publik loh. Jadinya, nyetir pakai mobil yang remnya blong, nggak punya SIM, kebut-kebutan, atau bawa muatan berlebih itu bukan cuma urusan denda polisi. Dalam pandangan agama, itu adalah bentuk kezoliman. Itu sama aja merampas hak orang lain dan membahayakan diri sendiri, yang mana itu dilarang keras. Kalian wajib bertanggung jawab penuh secara spiritual. Dan ini adalah momen mind-blowing-nya. Pandangan dari Syekh Ibnu Utsaimin benar-benar mementahkan anggapan kalau agama itu tutup mata sama aturan negara modern. Beliau dengan tegas bilang, pas pemerintah bikin aturan lalu lintas kayak lampu merah buat ketertiban, maka berhenti di lampu merah itu otomatis berubah jadi kewajiban agama. Kenapa bisa gitu? Karena menaati pemimpin dalam hal kebaikan publik dan menjaga nyawa itu inti dari ajarannya. Makanya nerobos lampu merah walaupun jalanan lagi sepi-sepinya, itu udah masuk kategori maksiat. Luar biasa banget kan? Gak cuma urusan jalan raya, protokol kesehatan juga diatur. Pendekatan Islam untuk kesehatan itu sifatnya holistik dan punya 2 langkah utama. Langkah pertama, pastinya preventif. Jaga kebersihan, atur asupan makanan, jauhi perbuatan buruk, dan bangun imun tubuh kayak rutin minum madu. Tapi kalau misal kalian jatuh sakit, langkah kedua langsung aktif. Kalian diwajibkan buat ikhtiar cari pengobatan medis. Penulis mengutip pesan bahwa nggak ada penyakit yang diturunkan Tuhan tanpa ada obatnya. Secara nggak langsung, ini adalah mandat spiritual buat terus mengembangkan sains dan ilmu kedokteran. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, semua konsep ini tuh mirip banget sama pola geometris rumit yang saling menyambung dengan sempurna. Dari buku ini, kita bisa lihat kalau nggak ada lagi tuh sekat antara hal yang sakral dan yang sekunder. Mulai dari keyakinan tertinggi tentang Tuhan di dalam hati, ngalir turun ke gimana kita bergaul sama tetangga, gimana negara bikin hukum, sampai ke hal yang paling nyata. Pastikan rem mobil kita pakem sebelum berangkat kerja atau minum obat pas lagi demam. Semuanya saling mengunci bikin satu sistem yang utuh. Nah, sampailah kita di pemikiran penutup. Setelah melihat semuanya, menurut kalian apakah memandang rutinitas harian, mulai dari cara kita nyetir, cara kita belanja, sampai cara kita menjaga kesehatan, lewat lensa teologi sebesar ini bisa mengubah cara kalian menjalani hidup di dunia modern? Apakah ini bikin setiap tindakan kecil terasa punya makna yang lebih besar? Pastinya ini sebuah pertanyaan yang menarik banget buat kita renungkan bareng-bareng. Terima kasih udah nongkrong dan ngebedah materi bareng di sesi kali ini. Sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.